Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan kemenangan demi kemenangan setiap hari bagi kita. Apapun yang kita alami, semuanya seizin daripada Tuhan. Maka daripada itu, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Allah yang maha hidup, Allah yang maha berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan lebih lagi, ku yakin Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
nyata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku di dalam-Mu, kekuatan haleluya, hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir Tuhan. Hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemenangan terjadi. Lebih yakin katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau besar. Kau besar. Katakan, Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, katakan, ku yakin Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Menjamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu Bapa. Kami rindu akan Engkau pagi hari ini. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi boleh kami rasakan saat ini Bapa. Tolong setiap pelayan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Baik itu song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin. Bahkan hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Biar mereka semua ada di dalam urapan Allah. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada bersama kami. Biarlah mereka merasakan kesukaan yang daripada Tuhan, memenuhi setiap hati mereka, sehingga kami dapat bersorak-sorai, memuji-muji, membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong mereka. Tuhan pimpin mereka sehingga mereka bersama kami di tempat ini untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau lagu tadi mengatakan kemenangan terjadi di sini. Amin. Segala sakit, segala ketakutan, kelemahan sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang beroleh kemenangan daripada Tuhan. Maka daripada itu kita mau katakan kalau kita diberi kuasa mengalahkan apapun karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Saya undang bangkit berdiri, katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
sukacita? Amin. Ada kekuatan baru? Haleluya. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagi pujian, kita mau meninggikan Tuhan. Kita sudah merasakan semua kebaikan Tuhan, maka dari itu tuh kita mau tinggikan Tuhan, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Ku bersama Rohmu, bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja sekali lagi katakan tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja sorak dengan segenap hati. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau katakan mengikut Yesus itu adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah kesukaan bagi kami Tuhan. Mengikut-Mu Tuhan, itulah pilihan Tuhan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan,
tapi karena Roh-Mu yang memberikan kekuatan. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Kami semakin berkurang dan Engkau bertambah-tambah berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah ya Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lebih hari lebih heran lagi, lebih hari lebih berkuasa dan diberkati oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami ya Tuhan mau diisi dengan segala firman-Mu ya Tuhan. Kami siap Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengalaskan doa sembahyang kami Tuhan, dan kami menyambut firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, berkumpul di tempat ini. Kita boleh mendengar kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan kita Allah yang selalu menolong tepat pada waktunya. Jujur waktu saya melihat anak-anak tadi menari tamborin, enggak terasa saya meneteskan air mata. Bukan karena saya lihat cucu saya, bukan. Tapi seperti Tuhan perlihatkan, itulah buah-buah dari pelayanan. Ya. Saya tahu kecilnya mereka, ya waktu lahir saya yang doakan. Jadi saya tahu kecilnya mereka dan sekarang mereka sudah bisa memuliakan Tuhan. Kebanggaan dari seorang hamba Tuhan adalah ketika dia melihat bahwa anak-anak yang dibinanya, dia dapat melayani, dia dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, sama seperti orang tua. Ketika orang tua melihat anak-anak dia bisa melayani Tuhan, kalau orang tua itu berohani, dia pasti akan bangga. Ya, bukan menjadi tinggi hati, tetapi dia bangga bersyukur bahwa Tuhan percayakan kepada kita untuk kita membina anak-anak kita sampai bisa melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya, dengan tema model gereja atau jemaat akhir zaman, ya. Gereja bukan bangunan, tapi yang dimaksud adalah jemaat akhir zaman. Seperti apa sih Tuhan punya kerinduan agar anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang bisa hidup pada akhir zaman menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam gejolak yang terjadi pada akhir zaman, tetapi jemaat itu dia bisa tetap berdiri kokoh. Ya. Dia tidak goyah, dia tidak bergeser. Ya. Maka gambar yang saya ambil adalah gereja yang didirikan di atas batu karang. Tidak sembarang, saudara-saudara. Untuk mendirikan gereja di atas batu karang, tentu pada waktu dia memahat, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan hikmat untuk bagaimana bisa berdiri bangunan gereja di atas batu karang. Ya. Berbeda dengan membangun di atas pasir. Ya. Tapi kekuatan dari bangunan yang ada di atas batu karang, ya,
maka itu mempunyai sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari gereja yang dibangun di atas dasar pasir, ya. Makanya kalau orang yang mau membangun, biasanya fondasi itu menjadi hal penting, ya, menjadi dasar. Mau dibangun lantai berapa rumah itu ditentukan dari seberapa dalam itu fondasinya, ya. Nah, ini sebenarnya impian atau ini adalah kerinduan Yesus bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang bertahan sampai kepada akhir zaman, ya. Saya ingin saudara melihat ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat yang ke-18 berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan. Ya, saudara-saudara, ya, saya ingin saudara mengeluarkan kata, ya, alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya jemaat itu menjadi jemaat yang kokoh, ya, karena didirikan di atas batu karang, ya. Dan ini punya pengertian rohani, saudara-saudara, ya. Yesus sedang berbicara melalui Petrus, ya, bahwa dia menjadi sebuah nubuatan untuk nanti jemaat pada akhir zaman harusnya adalah jemaat yang dibangun di atas batu karang. Adalah jemaat yang kokoh, ya. Jemaat yang bisa menuai jiwa-jiwa, jemaat yang luar biasa, ya. Sampai dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya, ya. Berarti dia tetap hidup. Jemaat ini dia tetap hidup. Dia tidak goyah, dia tetap berdiri apapun angin pencobaan yang menimpanya, ya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini secara cepat saya ingin membawa saudara untuk melihat apa ciri jemaat akhir zaman, ya. Ciri jemaat akhir zaman, ya. Yang pertama, ya, kita akan maju, saudara, karena waktunya pasti nggak akan cukup kalau saya perkirakan sampai jam 11 nggak cukup, ya. Karena itu saya ingin maju cepat. Ciri jemaat akhir zaman yang pertama adalah jemaat yang tekun berdoa. Saudara bisa bilang amin? Orang nyanyi bisa berhenti, saudara. Bisa dilarang. Orang khotbah gereja bisa dilarang. Tapi doa nggak pernah bisa dilarang, ya. Saudara di rumah saudara bisa berdoa, ya. Dimanapun tempat saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika jemaat itu dia tekun berdoa, itu adalah salah satu ciri jemaat akhir zaman, ya. Bukan malas berdoa, tapi dia akan tekun berdoa. Artinya terus menerus dia akan berdoa, ya. Nah, doa ini tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara-saudara, ya. Jarak di Indonesia dengan di mana? Yerusalem. Kita bisa doakan mereka di sana. Tidak bisa bisa dibatasi oleh jarak, ya. Mau saudara berdoa dari pagi sampai pagi lagi enggak masalah, ya. Karena itu doa tidak bisa dibatasi juga oleh waktu, ya. Nah, doa ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Saya senang saudara-saudara yang jujur mengikuti doa rantai, ya, Ibu Eni. Saya nggak tahu nanti mahkotanya siapa lebih besar antara saya dengan Bu Eni,
ya, karena saya cuma kelihatan di luar, tapi Bu Eni di dalam. Ya, dia berdoa di rumah kita nggak tahu, berdoa buat jemaat kita nggak tahu. Ya, orang-orang yang berdoa mungkin akan punya mahkota lebih besar dari saya. Ya, karena itu ciri jemaat akhir zaman. Ya, orang yang setia berdoa dia akan bertahan, saudara-saudara. Ya. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Gereja yang mula-mula itu harus dikembalikan lagi, harus berdiri lagi. Pada akhir zaman akan muncul jemaat-jemaat yang tekun dalam pengajaran. Ya. Jemaat-jemaat yang terus rindu bersekutu, ya, satu sama lain. Dan selalu berdoa. Ya, selalu berdoa. Ada kata-kata yang saya tulis di sini, jemaat yang kuat imannya dan selalu tekun berdoa akan menghasilkan revival yang dahsyat. Ya. Melalui doa akan terjadi kebangkitan, ya. Akan terjadi kebangunan rohani ketika kita satu dalam doa. Dan orang yang berdoa adalah orang yang kuat imannya. Ya. Karena apa? Begitu kita berlutut berdoa, kita yakin Tuhan ada. Ya. Kita berlutut, kita berdoa, kita rendahkan hati, kita tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang berdoa, saudara-saudara. Ya. Minggu lalu saya bilang sama Ibu Nyonyo, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya. Dan melalui doa dan doa, ya, kita akan menjadi kuat. Ya. Bedanya cuma satu huruf antara doa dan dosa. Iya kan? Cuma beda satu huruf. Orang yang tidak kuat berdoa, hati-hati jangan sampai jatuh dosa. Ya. Kita perlu bangkit, kita perlu punya semangat yang baru untuk kita berdoa. Karena itu salah satu ciri. Yang kedua, kita akan lihat yang kedua. Adalah jemaat yang mengasihi sesamanya. Ya. Jemaat yang mengasihi sesamanya artinya jemaat yang rela mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya. Itu orang yang mengasihi sesamanya. Kalau dia nggak mengasihi, dia nggak akan mengampuni. Ya. Orang yang mengasihi sesamanya, dia akan bersedia untuk mengampuni. Ya. Amin, saudara-saudara. Ada ayatnya. Ada ayatnya begini, ya, itu tangan-tangan yang mau sehati, ya. Kalau jemaat kita bisa saling mengasihi antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, maka kita masing-masing akan mengulurkan tangan, kita akan sehati, ya. Kalau kita sehati, saudara-saudara, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, walaupun berat akan menjadi ringan ketika kita bersehati. Dan mengasihi sesama ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, ini justru dibilang yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi, kita nggak selalu mengungkit dosa. Ya. Karena kita mengasihi. Kita memiliki hati yang mengasihi sesama kita. Ya.
Petrus bilang bahwa kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Walaupun dosa manusia merah seperti kirmisi, akan dijadikan menjadi putih seperti salju. Ya. Karena kasih Allah ya, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan saudara-saudara, kasih adalah merupakan budaya kerajaan Allah. Ya. Ini yang harus kita terapkan, ini yang harus kita praktekkan, itu yang harus kita jadikan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Kerajaan Allah kita tarik untuk berada di jemaat suka damai, ya. Nggak suka ribut. Amin, saudara-saudara. Ya, itu bisa terjadi kalau kita satu sama yang lain kita saling mengasihi. Ya. Kasih adalah budaya kerajaan Allah yang penting untuk kita praktekkan. Ya. Budaya kerajaan Allah. Ya, jadi kenapa saya pernah bilang bahwa kenapa orang bisa menyanyi seperti ada di dalam sorga. Artinya suasana sorga itu seperti kita rasakan pada waktu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita undang suasana sorga. Ya. Budaya kerajaan Allah izinkan untuk turun di tengah-tengah jemaat kita. Ya. Itu yang kedua, jemaat yang mengasihi sesamanya. Lalu yang ketiga, ya, jemaat yang mempraktekkan semua karunia. Ya. Ada 5 karunia pelayanan yang Yesus ingin nyatakan di dalam jemaat. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau saudara baca terus, maka mereka akan dipersiapkan untuk memperlengkapi jemaat. Ya, mempersiapkan jemaat akhir zaman. Ya, yang kokoh, yang tidak gampang goyah, ya, tidak gampang bergeser. Ya, ini ada 5 jawatan yang perlu ya di dalam jemaat. Ya, ada 5 jawatan. Ya, gambarnya begini. Yang pertama tadi dibilang adalah rasul-rasul. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, rasul-rasul ini adalah dia akan berfungsi dalam 5 karunia pelayanan ini. Ya. Dia bekerja melalui 5 bentuk pelayanan ini. Ya, rasul-rasul. Lalu yang kedua adalah nabi. Ya, ini saya arahkan di jari telunjuk. Ya, artinya bahwa dia seorang nabi harus bisa memberikan arahan. Ya, dia bisa mengarahkan jemaatnya. Dia bisa mengarahkan kemana kita akan bawa, ya, kemana kita akan bawa. Lalu yang jari yang tengah, ya, itu adalah penginjil. Ya. Ini saya nggak tahu kalau jari saudara, apakah saudara yang tengah juga paling tinggi, ya, paling panjang, ya. Biasanya penginjil dia punya jangkauan yang jauh lebih luas. Ya. Dia pelayanannya bukan cuma di penggembalaan,
penginjil, dia punya jangkauan luas. Ya. Dia bisa diutus ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Dia bisa menginjil untuk memberitakan Injil. Ya. Lalu yang keempat adalah gembala, ya, jari manis. Ya. Gembala biasanya selalu punya ikatan, ya, sehingga saudara yang menikah, saudara cincinnya bukan ditaruh di sini, tapi saudara taruh di jari manis, ya, menandakan sebuah ikatan. Dan jari manis ini adalah gambaran seorang gembala, ya, dia terikat dengan jemaat. Ya, makanya tadi tanpa sadar waktu anak-anak menari, saya meneteskan air mata. Ya, karena apa? Hati kami terikat dengan anak-anak ini. Ya. Kami bawa dalam doa sejak mereka baru lahir. Ya. Sekarang mereka sudah bisa melayani. Ya. Seorang hati gembala. Ya. Dia punya keterikatan yang luar biasa dengan jemaat. Ya. Lalu yang terakhir adalah kelingking. Dan kelingking ini menggambarkan sebagai guru. Ya, seorang guru dia biasanya rajin untuk menyelidik. Ya. Seorang guru dia senang menyelidik firman. Karena itu saya gambarkan dengan jari kelingking. Ya, saya jarang melihat orang yang korek kuping pakai jempol. Betul saudara ya? Jarang saya lihat orang yang korek kuping pakai jempol. Pasti biasanya ya pakai kelingking. Dia suka ngorek-ngorek, dia suka menyelidik, cari yang dalam. Pengajaran itu menjadi dalam kalau ada seorang guru. Ya. Seorang gembala dia juga seorang guru penginjil dibilangnya, ya. Istilahnya guru penginjil. Nah, ini yang ketiga. Terus kita mau jalan lagi. Yang keempat, ya, jemaat akhir zaman. Model jemaat akhir zaman adalah jemaat yang rela menderita. Ya. Amin, saudara-saudara. Karena jemaat akhir zaman pasti jemaat yang suka berkorban. Nah, berkorban itu menderita, saudara-saudara. Karena dia korbankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Itu baru dibilang berkorban. Ya. Sama seperti Yesus. Dia berikan nyawanya, ya, untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Ya. Jadi jemaat akhir zaman saya percaya saudara-saudara, jemaat itu akan rela menderita. Jadi bukan maunya seneng doang, bukan. Ya. Saya bersyukur dengan jemaat GPDI Sukadamai, tidak banyak, tetapi ketika kita menghadapi tantangan gereja nggak boleh beribadah di sini, ya jemaat kita rame-rame kita bersatu di dalam doa rantai. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Ya. Doa rantai itu menderita loh saudara. Jangan pikir itu bukan sebuah penderitaan. Makanya gak semua orang mau ambil doa rantai. Ya. Karena mungkin yang lain untuk waktu senang-senang, tetapi saudara harus berlutut berdoa. Berdoa buat pekerjaan Tuhan yang bukan untuk kepentingan kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, saudara berdoa untuk pendeta, saudara berdoa untuk sekolah-sekolah Alkitab, saudara berdoa untuk janda-janda. Ya. Sini lumayan banyak janda-janda. Ya, itu didoakan oleh doa rantai. Ya. Apalagi bentuk penderitaan yang lain. Ya. Nah, kita baca ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan
kamu akan bahagia. Orang yang ingin bahagia, dia harus mau menderita. Ya. Jadi ada istilahnya, mengikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Bukan sedap-sedap ngeri, tapi ngeri-ngeri sedap. Jadi ngeri dulu, baru berakhir dengan bahagia, sedap. Ya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya. Kalau kita sudah terbiasa pikul salib, saudara-saudara, menderita pikul salib, maka ketika salib yang lumayan sedikit besar dalam hidup kita datang, itu buat kita menjadi sesuatu yang biasa. Ya, karena apa? Kita biasa pikul salib. Tapi orang yang tidak pernah pikul salib, begitu dia menghadapi penderitaan, gugup. Ya. Begitu menghadapi problem, begitu menghadapi masalah, dia gemetar, dia bingung. Apa ini solusinya? Apa ini jalan keluarnya? Karena tidak terbiasa dengan pikul salib. Tapi orang yang terbiasa menderita pikul salib, maka dia punya prinsip gini, sebagaimana Tuhan tolong dulu, Tuhan juga akan tolong sekarang. Tuhan juga akan tolong kita di masa yang akan datang. Ya. Karena apa? Dia punya pengalaman. Ya. Waktu sedang genting-gentingnya persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Maka saya percaya kalau hari ini ada pergumulan juga dalam hidup kita, kita yakin Tuhan yang sama dia akan tolong kita. Dan dia juga akan tolong kita di masa yang akan datang. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, satu hal yang menjadi catatan saya, ya, bukan berarti bahwa untuk memperoleh kerajaan Allah itu kita harus bayar dengan penderitaan, bukan, saudara-saudara. Ya, jadi jangan terbalik. Yesus sudah menderita buat kita supaya kita diselamatkan, ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, ya, dan kita sudah miliki, kita punya keyakinan itu, kita memiliki hidup yang kekal. Amin, amin. Nah, tapi perjalanan ke sana itulah yang kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi penderitaan. Pikul salib, ya. Bukan untuk masuk kerajaan Allah harus bayar dengan penderitaan. Tapi setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, jalannya harus menderita. Ya, jalannya harus menderita. Ya, saudara-saudara, ketika saudara bisa datang dan setia hari ini, datang sama Tuhan, ya, itu adalah sebuah perjuangan, saudara-saudara. Ya, itu adalah sebuah perjuangan. Ya. Saudara bisa datang untuk mengucap syukur di tempat ini. Ya. Banyak orang ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya. Minggu lalu saya katakan ujian orang Kristen itu ada dua, ya, penderitaan dan kekayaan, betul ya. Minggu lalu saya sampaikan itu, penderitaan dan kekayaan. Ada orang karena penderitaan itu meninggalkan Tuhan, apalagi kalau dia merasa sendiri, merasa nggak ada yang nengok, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang temenin. Dia seolah-olah menderita sendiri. Ya. Maka kalau dia imannya nggak kuat, ya, dia akan gampang untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Ternyata saya menderita sendirian, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tengok, nggak ada yang lihat. Ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita diberkati, ya,
keuangan melimpah, diberkati, itu juga kita mesti hati-hati. Ya. Jangan sampai karena berkat itu membuat kita kendor di dalam Tuhan. Ya. Timotius bilang, minggu lalu saya jelaskan, Timotius bilang bahwa karena memburu uang, orang bisa menyimpang. Ya. Karena memburu uang, orang jadi menyimpang. Ya. Karena itu saudara-saudara, saya percaya bahwa jemaat akhir zaman nanti adalah jemaat yang rela untuk menderita bagi Kristus. Ya. Menderita bagi kebenaran. Ya. Mungkin suasananya tidak seperti tahun-tahun sekarang. Akhir zaman nanti, ya kita nggak tahu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Ya. Tetapi jemaat akhir zaman, saya percaya dia bisa tetap mekar walaupun di masa yang sukar. Ya. Dia tetap tangguh. Dia tetap teguh walaupun menghadapi banyak keluhan. Ya. Karena kesulitan. Ya. Saudara-saudara, yang pasti jemaat akhir zaman bukan jemaat yang cengeng. Ya. Bukan jemaat yang loyo, yang lesu. Bukan. Ya. Kita masih jalan terus. Yang kelima, jemaat yang rela untuk dimurnikan, saudara-saudara. Ya, yang kelima, ciri jemaat akhir zaman adalah jemaat yang rela untuk dimurnikan. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, lihat. Ya. Orang yang tahu bahwa dia dipersiapkan menjadi jemaat akhir zaman, ya. Ini Tuhan sendiri loh. Ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ya. Tuhan gambarkan bahwa Dia memanggil semua jemaat akhir zaman ini akan dimurnikan. Ya, seperti perak. Artinya hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan itu pasti akan disingkirkan, saudara, dari kehidupan kita. Karena Tuhan ingin memurnikan. Ya. Dia ingin memurnikan. Ya. Jadi hal-hal yang di dalam Zakaria ini, ya, dia berbicara tentang bagaimana umat Allah karena berhala, ya, membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Ya. Karena itu orang yang terikat dengan berhala ini perlu dimurnikan. Ya. Perlu dimurnikan, dan orang yang memurnikan perak atau emas itu dengan api, ya, dibakar. Ya. Perlu dimurnikan, ya, saudara-saudara. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk tangan Tuhan memurnikan kita. Ya. Sehingga kita benar-benar menjadi jemaat yang memiliki hati yang murni. Ya. Memiliki hati yang murni, memiliki hati yang siap untuk melepaskan hal-hal yang mungkin menyenangkan daging kita, tapi kalau itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, kesenangan pribadi, ego kita harus serahkan kepada Tuhan untuk dimurnikan. Ya.
Memang nggak gampang, saudara, dibakar, ya seperti perak yang dibakar, seperti emas yang diuji, itu dengan api. Ya, tidak mudah, saudara-saudara, untuk kita dimurnikan. Tapi saya percaya jemaat akhir zaman dia rela, dia bersedia, dia akan menyerahkan hidupnya. Tuhan, murnikan saya supaya aku menjadi jemaat yang sempurna. Ya. Jemaat yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Itu jemaat yang dimurnikan. Ya. Prinsip-prinsip Babel membangun untuk kepentingan ego, bukan untuk kemuliaan Allah, itu ditekan, saudara-saudara. Ya. Bahkan dipanaskan, dibakar, supaya benar-benar hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. Ya. Gereja akhir zaman, jemaat akhir zaman adalah jemaat yang fokus kepada Tuhan. Ya. Allah akan memurnikan umatnya dari kecemaran, ya, khususnya berbagai berhala yang masih mengikuti atau mengikat dalam hidup kita. Misalnya salah satu contoh hobi, ya, hobi juga bisa mengikat kita, seperti Lot, ya. Waktu Tuhan bilang kepada Lot, tinggalkan Sodom dan Gomora dan jangan menoleh ke belakang. Ya. Istri Lot sama-sama, dia lari, dia tinggalkan Sodom dan Gomora. Tapi entah apa yang mengikat istrinya Lot, dia menoleh ke belakang. Padahal udah dipesan, saudara, jangan menoleh ke belakang. Ini, saudara, keterikatan itu bisa membuat kita mengalahkan firman Tuhan. Iya, saudara-saudara. Tuhan udah pesan, jangan menoleh ke belakangnya. Dia betul tinggalkan Sodom dan Gomora karena mau dibakar dengan api belerang. Tetapi karena keterikatan sesuatu, dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Ya. Jadi pesan Tuhan pun tidak dihargai, saudara-saudara, karena keterikatan. Adam dan Hawa, ya, firman Tuhan bilang, kamu boleh makan, tapi satu ini jangan. Ya, kamu boleh makan yang ada di sini, taman ini, tapi satu itu jangan. Ya. Dan iblis itu licik, saudara-saudara. Pesan itu kepada Adam, yang dia goda Hawa, istrinya, ya, yang tidak terima pesan langsung dari Tuhan. Tapi ini juga merupakan gambaran, saudara-saudara. Kalau suami sudah dapat pesan dari Tuhan, sampaikan kepada istri. Ya, jangan malah ikut. Istri makan buah yang dilarang, suaminya karena terikat dengan istrinya, dia ikut juga. Padahal itu sudah dipesan oleh Tuhan, jangan. Ya. Jadi keterikatan itu juga bisa membuat akhirnya kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Ya. Sedangkan jemaat yang akan berdiri, jemaat yang tetap kokoh di akhir zaman adalah jemaat yang siap untuk dimurnikan. Ya. Siap. Ya. Kalau firman Tuhan datang tegur kita, itu Tuhan sedang murnikan kita. Ya. Untuk kita hidup sesuai dengan firman. Ya, bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu, kata Yesus. Walaupun menderita. Harus minum cawan itu penderitaan. Tapi bukan kehendakku, kata Yesus, tapi kehendakmu Tuhan.
Ya, artinya orang yang siap untuk dimurnikan cuma ada satu prinsip, saya harus melakukan kehendak Allah. Cuma itu doang. Walaupun menderita, dia akan tetap melakukan kehendak Allah. Ya, karena itu saudara, seperti apa ya jemaat yang seperti apa yang bisa menggenapi 5 persyaratan gereja akhir zaman ini. Ya. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan 5 hal tersebut di atas tadi? Ya. Apa aja saudara? Selalu berdoa, ya. Saling mengasihi antara jemaat, berarti bisa mengampuni, ya. Mempraktekkan karunia-karunia. Ada 5 jawatan, ada karunia-karunia roh. Saudara bisa baca di 1 Korintus 12, di sana ada 9 karunia roh. Itu dipraktekkan di dalam hidup. Ya. Lalu yang keempat, rela menderita. Ya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mau susah-susah dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Adalah jemaat yang mau terlibat dalam pelayanan. Ya. Sebaliknya ada jemaat yang nggak mau tahu dengan pelayanan. Ya. Jemaat yang menderita adalah jemaat yang mau terlibat dalam pelayanan. Ya. Lalu yang terakhir adalah jemaat yang mau dimurnikan. Ya. Yang siap untuk dimurnikan. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan 5 hal ini? Maka saudara, saya teringat satu kisah tentang seorang penabur. Seorang penabur, dia menabur benih. Nah, saudara-saudara, ada berapa bentuk jenis benih? Ada berapa jenis tanah, ya, di mana benih itu jatuh? Saudara masih ingat ada berapa jenis tanah? Di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri. Yang keempat, tanah yang baik. Ada 4 jenis tanah. Ya. Yang benih yang ditabur itu adalah firman. 4 jenis tanah ini menggambarkan hati. Ya, menggambarkan hati. Maka saudara-saudara, yang pertama, tanah yang di pinggir jalan. Saudara tahu yang di pinggir jalan itu apa? Kalau sekarang di jalan raya, yang di pinggir itu dibilangnya trotoar. Betul, ya. Makanya kalau misalnya saya berjalan di sini trotoar nih. Saya di trotoar. Maka di sebelah kanan saya itu adalah jalan raya. Yang sebelah kiri itu bisa kebun, bisa rumah, bisa apa saja, tapi dibatasi dengan trotoar. Trotoar itu di pinggir jalan. Nah, trotoar itu biasa dipakai untuk jalan. Kalau benih itu jatuhnya di trotoar, pasti keinjak-injak. Iya kan? Karena orang jalan di situ. Ya, dia jalan di situ. Orang yang berjalan di pinggir jalan, benih yang ada di pinggir jalan, ya itu ayatnya supaya saudara nanti bisa baca di dalam ayat yang keempat, Matius 13. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, karena di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan itu ya berarti di antara jalan raya dan entah tanah luas atau rumah atau apa, tapi dia berada di antara. Ya. Nah, orang yang ada di antara ini, saudara-saudara,
tantangannya apa? Lihat kiri atau lihat kanan? Ya, lihat kiri atau lihat kanan? Saudara ingat, ada seorang pemuda, dia waktu dengar khotbah, ya, siapa yang khotbah waktu itu? Di Kisah Rasul, ya. Maka dia berdiri duduk di jendela, ya. Antara yang kanan dengar firman Tuhan, yang kiri mungkin suasana bising kah, cerita gosip kah, ya. Nah, dia ada di tengah-tengah. Trotoar ini adanya di pinggir jalan, tetapi dia di antara jalan raya dan kebun atau rumah, ya. Artinya saudara-saudara, ini merupakan gambaran buat kita, ya, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini menggambarkan orang yang nggak fokus, ya. Ini menggambarkan orang yang nggak fokus, jemaat yang tidak fokus, ya. Dengar khotbah juga tapi lihat WhatsApp, dengar khotbah tapi main game, itu nggak fokus, saudara-saudara. Ini jemaat yang seperti tanah yang di pinggir jalan, ya, antara lihat kiri atau lihat kanan, ya. Dan itu benih yang jatuh di pinggir jalan itu gampang mati, saudara-saudara, karena dia nggak tahu, ya. Bagaimana kalau kita nggak fokus, ya? Maka nggak mungkin ciri gereja akhir zaman akan digambarkan seperti tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Kalau tanah itu berbatu-batu, berarti tanahnya tipis, ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, berarti tipis tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi, ya, ada tapinya saudara-saudara. Karena tanahnya tipis, maka dia gampang mati, ya. Karena tanahnya tipis, nggak dalam, ya. Dia nggak tahan, ya. Ketika ada pencobaan, ketika ada pergumulan hidup, ya, firman itu belum sempat meresap, ya, baru hanya di permukaan, ya. Itu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Kena panas dikit layu. Karena batunya lebih keras, ya, dibandingkan dengan tanahnya yang tipis. Dia tumbuh tapi nggak tahan, ya, nggak tahan hidup, ya. Begitu ada masalah, begitu ada problem, langsung mundur, saudara-saudara. Itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, nggak meresap ke hati. Lalu yang ketiga, adalah di tengah semak duri, ya. Kalau saya perhatikan tanah yang ada di semak duri, saudara, sebagian jatuh di tanah yang semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang mati maksudnya benihnya, ya. Semak itu akan menghimpit sehingga sepertinya dia tumbuh, saudara-saudara. Ya, dia tumbuh tapi dihimpit oleh semak duri. Ya. Bisa saja, mungkin saja tanah ini adalah tanah yang baik sebenarnya. Tapi karena sudah ada semak duri, sehingga ketika firman itu ditanam di situ,
jatuh di situ, dia tumbuh, tapi dia dihimpit oleh kesukaran, oleh kekhawatiran, ya, berbagai macam yang sudah tumbuh dalam hidup kita, membuat benih itu tidak tumbuh dengan baik karena dia dihimpit, bahkan dikatakan sampai mati. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Di tanah itu sudah ada benih lain, ya, yaitu semak duri. Sudah ada benih lain. Ketika datang firman Tuhan, ya, itu akan terhimpit oleh benih lain. Ya. Nah, benih lain itu banyak, saudara-saudara. Ya, misalnya budaya atau tradisi yang sudah tertanam bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Ya, itu membuat kita tidak gampang untuk menerima sepenuhnya firman Tuhan. Ya. Karena itu akan menjadi semak duri. Ya. Konsep-konsep duniawi yang sudah istilahnya mendarah daging dalam hidup kita. Kalau sampai firman Tuhan bisa masuk, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa diberikan hati oleh Tuhan untuk kita bisa menangkap firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya. Saya hidup tidak mengenal Tuhan 17 tahun. Ya. Dari 0 sampai 17 tahun, nggak pernah dengar firman, nggak pernah, cuma tahu bahwa kita harus hidup berbuat baik. Dengan kita berpikir berbuat baik itu bisa membuat orang masuk surga. Ya. Tapi setelah kita dengar firman, oh firmannya lain. Bukan perbuatan baik yang bisa membuat kita masuk surga. Tapi masuk surga karena kita percaya Yesus. Dan Yesus mengajarkan untuk kita berbuat baik. Ya. Bahkan mengasihi musuh sekalipun. Ya. Kalau kita sampai bisa menerima itu adalah anugerah, saudara. Karena itu keselamatan, saya katakan itu adalah anugerah. Ya. Kalau kita bisa melepaskan dari kehidupan kita semak duri, ya, pola-pola, cara-cara kehidupan duniawi yang kita bisa tinggalkan, ya, itu adalah merupakan berkat Tuhan. Ya, kita bisa kalahkan itu luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, di ayat yang ke-8 dari Matius 13, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Karena tanahnya baik, ya, maka benih itu tumbuh dan berbuah. Bahkan buahnya itu berlipat-lipat dari tanah yang dari benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Benih itu pasti tumbuh. Ya, pasti tumbuh. Kalau jatuh di tanah yang baik, pasti benih itu tumbuh. Bahkan dia mengeluarkan buah. Ya. Dari awal saya sudah buka dengan saya meneteskan air mata ketika anak-anak ini mereka memuliakan Tuhan di depan. Ya. Itu ada benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan, ya, sehingga mereka punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya. Punya kerinduan untuk apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Itu adalah buah-buah, saudara-saudara. Ya. Bagaimana dalam kehidupan kita mengiring Tuhan? Gereja atau jemaat akhir zaman adalah jemaat yang berbuah. Makanya hanya tanah yang baik
yang bisa bertahan di akhir zaman. Ya. Tanah yang baik yang bisa bertahan di akhir zaman. Kalau dia tanah berbatu-batu nggak akan mungkin tahan. Enggak. Apalagi tanah yang di pinggir jalan, yang nggak fokus. Nggak akan bertahan. Ya. Tetapi tanah yang bertahan sampai akhir zaman adalah tanah yang baik. Karena apa? Dia akan terus bertumbuh. Dia akan terus mengeluarkan buah. Ya. Dia terus akan mengeluarkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada yang cuma kelipat-lipat, nggak berbuah. Ya. Karena bukan di tanah yang baik. Ya. Dia cuma kelipat-lipat doang. Sementara yang lain udah berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, karena tanah itu baik. Ya, mari hari ini saudara, kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan hatiku tanah yang baik. Ya, jadikan hatiku tanah yang menerima benih firman. Dan firman itu akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau pohon itu berbuah, ada tantangan, saudara. Tantangannya apa? Dilirik orang. Betul nggak? Kalau gereja kita dari dulu nggak pernah berbuah, ya orang nggak mau pusing, saudara-saudara. Tapi begitu kita bangun aja tempat ini, langsung orang mulai berpikir, wah berarti udah mulai maju dong. Wah gerejanya berarti udah mulai ada jemaatnya mulai banyak dong. Ya, mulai ada buah. Begitu ada buah, ada tantangan. Orang mau berusaha melempar, orang akan berusaha mencuri, orang akan berusaha tebang. Ya. Tapi kalau ada di tanah yang baik, dia akan terus berbuah, saudara-saudara. Dia terus berbuah. Ya. Di setiap musim dia akan terus berbuah. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara-saudara. Lihat bagian terakhir. Kerajaan Allah hanya dipercayakan kepada yang memiliki hati seperti tanah yang baik, yang bisa berbuah 160 dan 30 kali lipat. Sama-sama kita berdiri. Mari kita bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan untuk menjadi tanah hati yang baik, yang bisa mengeluarkan buah. Ya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan pada